Salam pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi menandatangani undang-undang pada tanggal 23 November 2024 yang memberikan keringanan utang bagi prajurit baru yang mendaftar untuk bertempur di Ukraina. Langkah ini diumumkan melalui situs web pemerintah Rusia dan dipublikasikan oleh Reuters, menandai upaya Moskow untuk memperkuat angkatan bersenjatanya di tengah konflik yang berkepanjangan. Menurut undang-undang yang disahkan, mulai 1 Desember 2024, individu yang menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk bertempur minimal 1 tahun di Ukraina berhak menghapus utang hingga $96.000 AS, sekitar 10 juta rubel. Kebijakan ini berlaku bagi semua rekrutan baru sebelum 1 Desember telah mengajukan gugatan penagihan utang. Georgy Bov, seorang analis politik Rusia, menyatakan di media sosial Telegram bahwa undang-undang ini memberikan jalan bagi setidaknya ratusan ribu orang untuk membebaskan diri dari beban kredit yang selama ini menghambat mereka. Langkah ini sejalan dengan strategi Rusia yang semakin menawarkan bonus yang menarik kepada para rekrutan guna meningkatkan kekuatan militer di wilayah konflik tanpa harus melakukan mobilisasi besar-besaran. Laporan dari agensi France Press yang dikutip oleh China News Network mengungkapkan bahwa undang-undang ini disahkan oleh Duma negara Rusia pada awal November dengan fokus utama kepada warga muda di bawah usia 30 tahun yang paling mungkin memiliki pinjaman. Data dari Bank Sentral Rusia bulan lalu menunjukkan bahwa lebih dari 13 juta warga Rusia memiliki 3 atau lebih pinjaman, meningkat 20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rata-rata utang mencapai $13.400 AS per individu. Banyak warga awalnya meminjam dari bank, kemudian beralih ke organisasi kredit mikro untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dalam konteks ini, gaji prajurit Rusia yang bertugas di garis depan telah meningkat secara signifikan, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menarik lebih banyak rekrutan. Tidak hanya mengandalkan rekrutan domestik, Rusia juga melakukan perekrutan tentara bayaran dari luar negeri. Financial Times melaporkan pada 24 November 2024 bahwa Rusia telah merekrut ratusan tentara bayaran dari Yaman untuk bertempur di Ukraina. Para rekrutan ini dijanjikan pekerjaan yang baik, gaji tinggi, bahkan kewarganegaraan Rusia. Namun setelah tiba di Rusia melalui bantuan perusahaan yang terkait dengan kelompok Houthi, mereka dipaksa masuk ke militer Rusia dan ditempatkan di garis depan. Selain itu, Pentagon mengonfirmasi pada 12 November 2024 bahwa Korea Utara juga telah mengirim sekitar 10.000 tentara ke Rusia. Banyak di antaranya ditempatkan di Oblast Kursk di barat dan terlibat dalam pertempuran. Menurut laporan intelijen Ukraina, Rusia telah merekrut tentara bayaran asing dari setidaknya 21 negara di seluruh dunia, termasuk beberapa negara Afrika, dengan menawarkan bonus pendaftaran dan gaji yang besar bagi mereka yang bersedia bergabung sebagai tentara kontrak. Sementara itu, di kancah internasional lainnya, Iran menunjukkan langkah positif dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara barat. Menurut Kyodo News Jepang, Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa pada 29 November 2024, Iran akan mengadakan pertemuan tingkat wakil menteri luar negeri dengan Inggris, Prancis, dan Jerman di Jenewa. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya Iran mengadakan pembicaraan nuklir dengan negara-negara barat sejak Presiden Reformasi Iran, Masoud Pezeshkian, menjabat pada Juli tahun ini. Masoud Pezeshkian berharap pertemuan ini dapat menghilangkan keraguan dan ambiguitas mengenai program nuklir Iran, serta mencapai kesepakatan sebelum Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump menjabat pada Januari tahun depan. Trump sebelumnya menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran pada 2018 dan memberlakukan sanksi yang kemudian membuat Iran melanggar batasan senjata nuklir dalam perjanjian tersebut. Langkah Putin untuk menghapus utang bagi prajurit baru merupakan bagian dari strategis Rusia untuk memperkuat militernya di tengah konflik yang berkepanjangan di Ukraina. Dengan menawarkan insentif finansial dan memanfaatkan rekrutmen baik domestik maupun internasional, Rusia berupaya menjaga kekuatan militernya sambil mengurangi tekanan sosial ekonomi di dalam negeri. Sementara itu, dinamika hubungan internasional seperti upaya diplomatik Iran menunjukkan kompleksitas situasi geopolitik saat ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.